Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ini dengan channel baru dari saya, Paksi Aji. Ini akan membahas tentang perawatan shogun trotol supaya menjadi fighter dalam dunia gantangan yang sekarang lagi merebah di seluruh penjuru Nusantara Indonesia. Dan sekarang saya ini bersama dengan Mas Edi Wibowo dari PSI Cilacap. Oke. Ya. Ini gimana kabarnya Mas Edi hari ini, Mas Edi? Alhamdulillah sehat, sentosa sedulur. Ya, masih ibaratkan nyari-nyari settingan biar sokonnya makin sangar. Ya, ini menanggulangi. Siap. Banyak dari teman-teman saya itu banyak yang bertanya itu, Mas Edi. Siap. Itu cara membuat shogun trotol itu supaya menjadi fighter itu gimana? Soalnya kan kalau shogun trotol itu identik dengan birahi yang masih turun naik, itu gimana? Siap. Nah, kalau saya pribadi mungkin masih gambaran ada dua cara untuk pemilihan shogun yang bagus. Pertama itu shogun cetakan dari Lolo. Yang kedua cetakan dari Muda Hutan. Ya, yang saya kasih masukan dari trotol memang wajib untuk tahap perawatan kita memang ekstrim, dalam arti ekstrim selama Lolo kita kasih pakan yang benar-benar kualitas, yaitu proto extra foodingnya, dilanjut burung kalau udah nangkring itu kita kasih celiring perut celiring ya. Oke. Kecil lah. Nah, sampai tahap ke burung sudah mandiri kita kasih belajar foto sampai umur maksimal 3 bulan. Memang saya pribadi kasih master yang full selama 3 bulan lah, itu di dapur lah. Pada nantinya kalau burung udah nitik udah kelihatan santan, baru kita keluarkan, kita main jemur lah. Terus untuk pakannya memang saya pakai produk Colibri Sweet, cuman ya selama saya alhamdulillah udah kenal Colibri Sweet selama 3 tahun, saya banyak eksperimen lah. Terus lanjut untuk yang Muda Hutan itu kita ambil yang burung benar-benar prospek, dalam arti prospek dari satu burungnya itu mapan. Saya alhamdulillah pernah nyetak sekali, itu dulu pertama awal saya kenal trotol 1 minggu itu udah mapan, kita main jemur dan kasih tetap pakan Colibri Sweet-nya, terus kasih vitamin penggacornya juga dari produk Colibri Sweet. Nah, seperti itu. Dan kelanjutannya mungkin kita memang wajibkan ke masteran biar nantinya burung ada variasi tembakan yang kualitas seperti itu. Dan ini untuk asupan pakan itu ya. Asupan pakan itu kan kalau trotol itu kan banyak yang tanya, itu kan kandungannya itu apakah harus tinggi kadarnya atau standar? Nah, kalau saya pribadi itu pengamat ya, dari lolos sampai main kelas trotol, memang dari pengenalan untuk settingan harian sama lomba memang beda, Mas. Jadi untuk harian saya pribadi itu mainnya nggak terlalu manis ya, kadar mungkin. Untuk contoh, untuk harian itu setengah gelasnya ataupun 1 gelas 100 ml itu saya pakai air bulannya 1 sendok. Kalau buat main gantangan ataupun setting lomba itu kita ditinggikan manisnya jadi 2 sendok kayak gitu sebenarnya ya. Siap. Nah ini kan pakai itu pakan hariannya itu dari Colibri Sweet. Siap. Yang eksperimen itu gimana itu? Maksudnya gimana itu?
Oh, yang produk dari saya, Iya. racikan. Oh iya. Itu sebenarnya sih kolaborasi dari produk Colibri Sweet, penghajar yang kombat dari Colibri Sweet, sama racikan dari pribadi saya memang ada. Itu ibarat saya sih masih iseng-iseng ya Mas, tapi alhamdulillah sih dari seberapa orang, 5 sampai 6 orang sudah pada membuktikan eksperimennya memang alhamdulillah cocok. Dan untuk settingan lomba pun juga kita mainnya ke manis ya. Jadi untuk harian itu burung nggak terlalu manis, kalau setting lomba itu memang diwajibkan manis seperti itu. Ya. Siap, siap, siap. Nah ini kan dari Shogun Trotol sendiri itu ya, Siap. itu yang dari loloan dan muda hutan. Ya. Itu tingkat kesulitannya untuk benar-benar menjadi fighter di gantangan itu yang mana? Yang paling sulit? Kalau yang paling sulit itu kita cetak burung yang posisinya gimana ya? Untuk main birahi sebenarnya Mas. Ibarat sekarang ini nggak mesti selalunya trotol ataupun shogun yang dari cetak lolok itu mempunyai metal vector. Ada yang kesulitan di situ burung nggak mau vector ataupun nggak mempunyai mental tarung. Itu sebenarnya sih saya amati dari segi perawatan harian. Contoh kecil, memang benar-benar di situ poinnya satu lah, burung harus benar-benar diasingkan setiap hari, diasingkan, terus sama sekali nggak pernah lihat shogun. Kalau dengar suara oke lah, tapi memang benar-benar saya asingkan seperti itu. Siap, Biar siap. nantinya burung punya vector itu Mas. Oh iya. Nah ini terus lagi tentang kita balik lagi ke perawatan ya. Siap. Kalau trotol itu jemurnya itu gimana Mas? Kalau saya jemur, main jemurnya itu dari pagi. Kalau saya jujur aja, saya sifatnya orang pekerja Mas. Jadi ibarat di sini kendala waktu perawatan jadi seenaknya saya loh. Jadi secara tidak langsung di situ burung ngikutin kemampuan saya. Jadi kalau semua rawatan untuk harian jemur itu ada yang posisinya burung benar-benar kita mainkan untuk birahi naik ataupun bisa dikatakan burung biar prosesnya vector itu kita main jemurnya jam 7 nyampe jam 12-an lah. Ya atau dikategorikan saya setengah hari kayak gitu. Tetap harian kita kasih vitamin kayak gitu. Itu soal jemur ya. Kalau embun gimana? Kalau embun saya jarang sih Mas, kalau embun. Jarang embun ya? Iya, saya jarang embun karena berangkat pulang kerjanya itu selalunya itu pagi dan paginya udah melebihi jam 7 lebih. Kalau memang pas hari libur, saya kan kalau di perhitungan kerja kan 1 minggunya 5 hari kerja, 2 hari libur itu juga kadang-kadang kalau nggak ada lembur lah ya. Jadi intinya seenaknya saya lah, kalau memang mau di embun ya pas posisi saya lagi standby di rumah untuk perawatannya seperti itu. Embun paling jam 5:30 saya Mas bisanya Mas. Iya ya, dikategorikan 1 minggu 2 kali embun lah kayak gitu. Seenaknya saya lah ibaratnya. Siap. Ya. Ini berhubung waktunya sudah siang. Siap. Masalah tentang perawatan Siap. Shogun Trotol untuk menjadi factor di gantangan kayaknya sudah cukup. Siap. Dan terima kasih buat Mas Edi. Sama-sama. Terima kasih Mas Gilang. Mas Edi, terima kasih atas waktunya. Semoga rezekinya ditambah. Amin. Sehat selalu. Salam PSI. PSI Cilacap. Siap. Assalamualaikum.